Hai, yuk kembali lagi di Sepenggal Fakta. Gimana kabar kalian semua? Tentunya Sepenggal Fakta akan mengulas selalu hal-hal menarik. Berikut saya akan mengulas Blitar zaman Londo. Yuk simak video sampai habis. Sebelum itu, kalimat ini adalah tentang prinsip dasar pergerakan hati, yaitu bangkit berdiri dan kembali, melaksanakan mimpi, memutar hukum Newton untuk penerapan move on, untuk merelakan, dan saatnya melaksanakan. Blitar yang dulu adalah satu, yaitu yang sekarang menjadi Kabupaten Blitar. Pada tahun 1906 pemerintahan kolonial Belanda mengeluarkan sebuah Stadsblad van Nederlandse Indie tahun 1906 nomor 150 tanggal 1 April tahun 1906, yang isinya adalah menetapkan pembentukan Gemeente Blitar, Kota Praja Blitar. Momentum pembentukan Gemeente Blitar inilah yang kemudian dikukuhkan sebagai hari lahirnya Kota Blitar. Pada tahun itu juga dibentuk beberapa kota lain di Indonesia antara lain Kota Batavia, Buitenzorg, Bandung, Cirebon, Magelang, Semarang, Madiun, Blitar, Malang, Surabaya dan Pasuruan. Belanda memiliki alasan kuat untuk membentuk Gemeente, meskipun sebenarnya secara geografis Blitar adalah sebuah daerah kecil dan relatif terisolasi, seperti diakui oleh Burgemeester Blitar, J.H. Boerstra. Alasan-alasan tersebut menjawab pertanyaan mengapa Blitar dibentuk sebagai Gemeente. Setelah berhasil membentuk Gemeente Blitar, Belanda mengaturnya dengan cara-cara dan peraturan secara lebih komprehensif, mendasar dan menyeluruh. Atas dasar tersebut di Blitar disediakan kantor-kantor pemerintahan, stasiun kereta api, gardu induk listrik, gereja, kebun raja, taman kota, sekolah, rumah sakit, penataan kota, pembangunan jalan dan irigasi, dan simbol-simbol kota lainnya. Sebelumnya jalan desa telah tersedia sampai di pelosok pedalaman dan daerah perkebunan. Jalan tersebut kemudian dibangun, dilebarkan dan dikeraskan oleh para pengusaha perkebunan untuk memperlancar transportasi. Jalan raya juga disiapkan oleh pemerintah kolonial sampai di pusat kota. Sampai 1923 jalan raya di Gemeente Blitar telah dapat menghubungkan daerah di luarnya, lengkap dengan pemberian nama dan kelas jalan. Pasar juga telah tersedia di Gemeente Blitar, yaitu di Pakunden, Pasar Pon, dan yang baru Pasar Legi. Dalam batas tertentu ketiga pasar itu menjadi pusat aktivitas ekonomi, masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan penjualan produk industri. Terdapat 3 hotel di Gemeente Blitar yang dikenal sebagai hotel berkelas untuk daerah itu, yakni Hotel Kemin de Ver, Hotel Van Reden, dan Hotel Centrum. Ketiganya berlokasi pada posisi yang strategis di pusat kota. Keberadaan ketiga hotel tersebut menunjukkan bahwa Gemeente Blitar menjadi salah satu daerah yang sering dikunjungi oleh orang-orang dari luar daerah, terutama orang Belanda, untuk berbagai kepentingan dan kegiatan. Di wilayah Gemeente Blitar terdapat 2 buah klinik yang menjadi pusat layanan kesehatan, yaitu sebuah klinik untuk masyarakat Bumiputra, dan sebuah klinik untuk orang-orang dan pekerja Eropa, yang berkembang menjadi rumah sakit. Sampai 1923 listrik masih amat minim di Blitar, ditandai dengan jalan-jalan utama yang dirasa kekurangan penerangan. Pemerintah Gemeente menunjuk de Blitarse Blik en Zinkindustrie untuk menyediakan dan mengoperasikan semua perangkat yang diperlukan untuk penerangan jalan. Pemerintah Gemeente berusaha meningkatkan penyediaan tenaga listrik pada 1927 dengan menyiapkan pusat listrik tenaga diesel. Sarana pendukung program tersebut segera disediakan dan direncanakan akan dapat beroperasi pada April tahun 1928. Pada 1929 di sentral listrik Blitar telah dipasang motor diesel tambahan dengan kekuatan 250 PK. Sejak itu Blitar memiliki jaringan listrik yang lebih memadai. Air bersih menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat kota. Burgemeester Blitar, J.H. Boerstra, dalam catatannya menyebutkan bahwa air minum diusahakan oleh pemerintah dan disalurkan ke beberapa kompleks perumahan yang dihuni oleh orang-orang Eropa. Untuk memenuhi keperluan tersebut air diambilkan dari sumber air di daerah perkebunan Buluroto, yang berjarak kira-kira 15 km di sebelah timur laut Gemeente Blitar. Adanya kebutuhan air dalam volume yang besar, maupun kualitas tertentu yang sesuai kebutuhan, maka diusahakan dengan menggunakan pompa untuk menaikkan air. Sebuah pompa air besar dibangun oleh pemerintah dan perusahaan kereta api. Di Kampung Dongki, bangunan irigasi tetap dimanfaatkan. Sebagaimana fungsinya, yaitu aliran sungai. 1. Kembangan Tanjung Sari Pakunden. 2. Tanggung Bendo Dawuhan di Moro. 3. Jatimalang Dam Sentul Cari Pleret, Meduran Mentaraman ditunjang dari sumber Bentis ke Karangsari Telumpu Rembang. 4.
Jatimalang ditunjang dari sumber Jurang Sembot dan Sendang menjadi Sungai Urung-Urung. 5. Gedok yang terdiri dari Asteris aliran Sungai Gedok I Pleret Gebang Karanglo. Asteris aliran Sungai Gedok 2 Brendil Sananwetan Karanglo menyatu dengan Sungai Gedok I ke Karang Tengah Klampok. Asteris aliran Sungai Gedok 3 Ngegong Rebo Sananwetan, Kuningan. Sungai Gedok aslinya mengalir langsung ke arah selatan ke sebelah barat Jalan Enggano, kemudian dialihkan alirannya ke arah barat, menjadi saluran Gebang, berdampingan dengan Jalan Ahmad Yani memisahkan Gebang Lor dan Gebang Kidul, dipertemukan kembali, dengan aslinya di sebelah selatan rel kereta api, di Jalan KS Tubun menuju Karanglo. Perumahan yang dibangun oleh pemerintah Bendogerit menghadap De Garumstraat. Kompleks ini menjadi bagian penting dalam tata ruang yang direncanakan oleh pemerintah, sebab ternyata di Bendogerit pula terkonsentrasi sebagian besar aktivitas penting orang-orang Belanda. Selain dibangun sebagai kompleks pemukiman yang ideal, juga dibangun kompleks pendidikan, dengan didirikannya ELS, HIS, MULO, kompleks susteran, kompleks paroki, lengkap dengan asrama dan gereja, taman kota, kebun raja, sarana olahraga, dan rumah dinas pejabat pemerintah, dan Osvia. Tempat-tempat strategis dan potensial di kota Blitar, yang biasanya menjadi tempat bertemu dan berkumpulnya banyak orang, menjadi salah satu sasaran para pendatang untuk membangun pemukiman baru mereka, sekitar stasiun kereta api, Kepanjen Kidul, dan Pasar Legi dan Pasar Baru, misalnya, menjelma menjadi kampung-kampung yang semakin padat penghuninya, baik para pedagang, pekerja, kuli, maupun buruh. Kawasan seperti ini harus selalu diperhatikan agar tidak semakin luas. Kondisi ini mendorong dilaksanakan program Kampungsver Betering di setiap kota, tidak hanya terbatas pada kota-kota besar. Bangunan-bangunan lain berupa Stad Swiss, tempat ibadah, masjid, kelenteng, dan gereja, taman kota, pemakaman bagi warga Eropa dan Cina, pemandian umum, lapangan olahraga, pasar, dan sebagainya. Keseluruhan ini diproyeksikan oleh pemerintah Gemeente sebagai model pengembangan tata kota Blitar yang modern tetapi tetap mempertahankan ciri dan suasana pedesaan yang nyaman. Sumber, industrialisasi di Gemeente Blitar, tahun 1900 sampai tahun 1942 oleh Nur Hadi Sasmita. Sekian sejarah Blitar di zaman Londo, sangat menarik bukan? Agar tidak ketinggal video-video keren lainnya, yuk silahkan support Sepenggal Fakta dengan like, komen pendapat atau penilaian Anda dan tentunya jangan lupa subscribe. Satu kalimat penutup untuk hari ini. Kau sudah menjadi mentari di hidupku. Tak perlu menjadi senja, untuk tenggelam atau fajar untuk terbit. Begini saja, jadi porosku, untuk rinduku mengitarimu.